どうしたって許せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ。 Hai, selamat datang di channel gua. Di video kali ini gue bakalan bahas mengenai cerita dari Sekai Saiko no Ansatsusa. Video ini adalah lanjutan dari video part sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya bisa nonton dulu. Dan juga video ini bakalan berisi tentang spoiler bagi kalian yang belum baca novel ataupun manganya. Oke, sebelum kita mulai videonya, silakan subscribe bagi yang belum subscribe dan juga share jika kalian ingin berbagi. Oke, lalu kita mulai saja untuk videonya. 3, 2, 1. Setelah kelas selesai, Naois kemudian mengajak Rogu untuk makan siang di kafe bersama dengan anggota kelas S lainnya. Rogu tahu bahwa membangun koneksi dengan teman sekelasnya itu penting. Namun, dia harus segera memeriksa suratnya terlebih dahulu. Jadi, kemudian Rogu pun menolaknya. Namun, sebagai gantinya, Claudia dan Tart akan ikut acara itu. Dan setelah tiba di asramanya, Rogu lalu membaca suratnya, yang mana ternyata surat itu berasal dari ayahnya. Jika dilihat secara biasa, surat ini akan terlihat seperti pesan dari ayah yang mengkhawatirkan anaknya. Namun, di balik itu, terdapat kode yang memberikan isi pesan yang sebenarnya. Setelah membaca isi surat yang sebenarnya, Rogu kemudian menjadi tertawa karena isi surat itu ternyata adalah sebuah misi untuk melindungi Epona dan membunuh orang yang mencoba membunuh Epona. Bagi Rogu yang baru diberitahu bahwa ada pembunuh lain yang mencoba membunuh Epona, hal itu adalah sesuatu yang konyol, karena selama ini Rogu sudah memikirkan berbagai cara untuk membunuh Epona. Namun, tidak ada satupun cara yang bisa menjamin keberhasilan itu. Rogu pernah berpikir untuk membunuh Epona di saat dia lengah, menggunakan lebih dari satu gangirnya. Namun, tingkat kesuksesannya hanya berada di sekitar 20% saja. Rogu kemudian memutuskan untuk mencari orang yang ingin membunuh Epona terlebih dahulu. Dan juga Rogu berpikir mungkin dia bisa mendapatkan sesuatu mengenai titik lemah milik Epona yang tidak diketahui oleh Rogu dari orang itu. Pada malam harinya, Rogu dan Tart saat ini sedang melakukan latihan tempur di ruang latihan. Mereka berdua sama-sama menggunakan penguatan fisik yang dikombinasikan dengan sihir angin, yang mana dapat membuat mereka berdua bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, Rogu masih memiliki keunggulan karena dia memiliki mata tua HD yang mampu membuat Rogu dapat melihat semua gerakan Tart dengan sempurna. Dan setelah 30 detik pertarungan dimulai, Rogu sudah berhasil mengalahkan Tart. Rogu lalu kemudian menawari Tart apakah dia menginginkan mata tua HD juga. Namun, jika Tart menginginkannya, masih akan ada resiko bahwa Tart akan mengalami kebutaan jika Rogu gagal dalam melakukan operasinya. Meskipun begitu, Tart tanpa ragu kemudian mengatakan bahwa dia menginginkannya karena jika dia bisa menjadi lebih kuat lagi, maka Tart akan menjadi lebih berguna untuk Rogu. Dan juga Tart percaya bahwa Rogu akan berhasil dalam melakukan operasinya. Dan meskipun jika itu gagal, Tart tidak akan menyesalinya. Melihat tekad Tart, Rogu kemudian memutuskan akan melakukan yang terbaik. Dan juga Rogu berpikir bahwa dia akan menggunakan pembunuh yang mengincar Epona sebagai kelinci percobaannya sebelum akhirnya membunuh orang itu. Claudia yang juga berada di sana kemudian memberikan saran untuk mengoperasi satu mata Tart terlebih dahulu, supaya jika operasi itu gagal, maka Tart hanya akan kehilangan satu mata saja. Mendengar itu, Rogu kemudian menyetujuinya. Dan setelah percakapan itu, Tart lalu bertanya tentang apakah tidak masalah baginya untuk memiliki mata tua HD juga. Mengingat ini adalah rahasia milik keluarga tua HD. Rogu kemudian menjawabnya bahwa itu tidak masalah, karena Tart adalah keluarganya dan juga Rogu sudah mendapatkan izin dari ayahnya untuk memberikan mata tua HD ke Tart selama Rogu nantinya bisa bertanggung jawab. Mendengar kata keluarga dan tanggung jawab, Tart kemudian berpikir tentang sesuatu yang tidak senonoh. Padahal, kata tanggung jawab yang dimaksud Rogu adalah untuk membunuh Tart jika seandainya Tart berkhianat.
Namun, nampaknya Tart mempunyai pemikiran lain. Kemudian, 1 minggu telah berlalu sejak kelas pertama dimulai, dan selama itu masih belum ada pergerakan dari pembunuh yang mengincar Epona. Saat ini, para siswa sedang melakukan latihan tempur 1 lawan 1 di dalam kelas dengan menggunakan senjata tiruan dan sihir. Di dalam kelas ini, Tart melewat peringkat 5 di kelas S dan kemudian dengan mudah mengalahkan siswa itu. Namun, Rogu kemudian memberikan beberapa nasihat ke Tart karena masih ada beberapa kesalahan saat Tart menggunakan tombaknya. Tart selalu mendengarkan nasihat Rogu dengan serius, dan hal inilah yang menjadi salah satu alasan kemampuan Tart dapat berkembang dengan pesat. Sementara itu, di sisi lain, Naoise dan Finn sedang melakukan pertarungan pedang murni. Pertarungan itu sangatlah indah untuk ditonton dan berakhir pada kemenangan Naoise. Dan lalu untuk latihan pertarungan terakhir adalah pertarungan antara Epona dan Rogu. Rogu dipilih untuk menjadi pasangan bertarung Epona karena guru di kelas memiliki penilaian yang cukup tinggi terhadap Rogu dan berpikir bahwa Rogu tidak akan berakhir seperti komandan kesatria kerajaan, yang mana sejak pertarungan sewaktu ujian, komandan kesatria itu masih dalam perawatan dari beberapa penyihir elit. Tidak seperti di ujian, Rogu saat ini menggunakan pisau dan juga memaksimalkan kemampuan mata tua HD dari awal. Dan setelah guru memulai pertarungan, Epona kemudian menggunakan kecepatan tinggi untuk langsung memukul Rogu. Meskipun tidak bisa melihat gerakan Epona dengan jelas, Rogu lalu mencoba untuk menghindar dan melemparkan pisaunya di arah lintasan pukulan Epona, yang mana pisau itu kemudian terlempar jauh ke belakang. Meskipun memukul pisau secara langsung, tidak ada luka serius pada tangan Epona dan hanya meninggalkan luka memar saja. Melihat ini, Epona kemudian tertawa karena seperti dugaannya, Rogu mampu menghindari serangannya tanpa terluka. Setelah serangan pertamanya gagal, Epona kemudian berlari untuk memberikan serangan selanjutnya dengan wajah yang tampak gembira dan juga menikmati pertarungan ini. Senjata terkuat Epona adalah kemampuan fisiknya yang tidak masuk akal. Namun, gerakannya masihlah sangat mudah untuk ditebak, sehingga Rogu mampu menghindari setiap serangan yang diarahkan kepadanya. Meskipun begitu, Rogu masih merasakan rasa sakit yang luar biasa di kepalanya, akibat dia memaksakan diri dalam menggunakan mata tua HD-nya. Dan juga, Rogu selalu menghindar karena dia tidak ingin pertahanannya berkurang. Karena jika dia terkena satu serangan saja dari Epona, mungkin hal itu bisa menyebabkan cedera serius padanya. Jadi, Rogu kemudian memutuskan untuk berfokus pada pertahanannya dulu untuk saat ini. Sementara, Epona terus-menerus mencoba untuk menyerang Rogu. Dan meskipun kuat, Epona seperti tidak memiliki kemampuan untuk bertarung dan hanya melakukan gerakan yang monoton saja. Dan terlebih, Epona ternyata tidak mencoba untuk membaca gerakan lawannya. Sedangkan Rogu yang bertahan dari tadi sudah mendapatkan banyak informasi mengenai pola gerakan Epona. Dan setelah situasi berjalan sesuai keinginan Rogu, Rogu lalu memanfaatkan celah di antara pukulan Epona dan mendaratkan pukulannya langsung ke kepala Epona. Namun, Rogu malah berakhir dengan terpental hingga berguling-guling beberapa kali di belakang. Melihat ini, guru kemudian menghentikan pertarungan itu dan menyatakan Rogu sebagai pemenangnya karena Rogu telah berhasil mendapatkan poin saat menyerang Epona. Tart dan Claudia kemudian merasa senang karena mereka tidak menyangka bahwa Rogu bisa menang melawan pahlawan. Sementara Naoise dan Finn yang melihat pertarungan ini kemudian menjadi sangat terkejut. Dan lalu Finn kemudian mengatakan bahwa meskipun dia benci untuk mengatakan ini, namun Finn masihlah tidak akan mampu untuk mengalahkan pahlawan. Dan juga jika dilihat dari pertarungan ini, Finn ataupun Naoise tidak akan bisa mengalahkan Rogu juga. Setelah terbaring di tanah, Rogu kemudian mencoba untuk berdiri. Nafasnya begitu berat, dengan kaki bergetar disertai dengan keringat yang membasahi seluruh tubuhnya. Hanya dengan memikirkannya saja, Rogu merasa bahwa pertempuran barusan adalah sesuatu yang mengerikan. Rogu memenangkan latihan pertemuan ini dengan pukulannya. Namun, hal itu telah membuat tulang lengannya menjadi retak. Sementara, Epona hanya mengalami memar saja di dahinya. Dan lalu beberapa saat kemudian Epona mendatangi Rogu untuk mengulurkan tangannya. Setelah itu, Rogu kemudian mengatakan bahwa dia tidak menyangka bahwa Epona adalah tipe orang yang menyukai pertempuran.
Mendengar itu, Epona kemudian membantahnya dan lalu mengatakan bahwa dia hanya ingin bertambah kuat sebagai pahlawan dan juga karena dia mempunyai janji kepada Mirelli. Namun, setiap kali Epona berlatih, orang yang dia lawan selalu terluka sampai akhirnya Epona bertemu dengan Rogu yang mana bisa membuatnya untuk tidak menahan diri lagi. Epona lalu dengan senang kemudian mengajak Rogu untuk melakukan latihan pertempuran lagi di masa mendatang. Mendengar ini, Rogu tahu bahwa jika dia menerima permintaan Epona, mereka akan mengembangkan ikatan yang cukup dalam. Namun, hal itu akan benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Setelah beberapa saat, Rogu kemudian menerima tawaran itu karena Rogu juga bertekad untuk menjadi lebih kuat dengan melalui setiap pertarungan yang mengancam nyawa. Dan juga dengan ini, dia juga bisa mempelajari pahlawan dari dekat. Epona kemudian mengatakan bahwa dia akan meminta guru untuk mengatur setiap pertarungannya hanya untuk melawan Rogu. Mendengar itu, Rogu kemudian mengatakan bahwa itu tidak akan baik jika mereka tidak membiarkan teman-teman yang lain untuk ikut bergabung. Namun, semua orang yang di sana kemudian memalingkan wajah mereka, termasuk Claudia dan juga Tart. Yang mana kemudian diputuskan bahwa Rogu akan menjadi partner bertarung Epona mulai dari sekarang. Dan kemudian setelah kegiatan yang melelahkan selama seharian selesai, Rogu akhirnya sekarang sudah bisa kembali ke kamarnya. Dan juga Rogu sudah mengirimkan permintaan untuk menyelidiki seseorang yang disebutkan pahlawan sebelumnya, yaitu seseorang yang bernama Mirelli. Insting Rogu mengatakan bahwa orang itu mungkin akan menjadi kelemahan terbesar pahlawan. Dan lalu saat Rogu memikirkan itu, beberapa saat kemudian ada suara ketukan dari pintu. Dan akhirnya Tart masuk ke kamarnya dengan diikuti Naois yang ada di belakangnya. Melihat adanya Naois, Rogu kemudian menyuruhnya untuk pergi karena hari ini dia sudah cukup lelah. Namun, Naois kemudian mengatakan bahwa dia datang ke sini karena ingin membawakan informasi rahasia mengenai Epona ke Rogu. Yang mana ternyata Epona adalah seorang wanita. Dan Naois sebelumnya mendekati Epona untuk memikat hati Epona. Namun sepertinya cara itu sekarang akan menjadi sangat sulit karena nampaknya Epona sudah terpikat oleh Rogu di dalam pertarungan sebelumnya. Jadi, Naois selalu memutuskan untuk mendekati Epona dengan cara menjadi teman Rogu. Setelah itu, Naois juga menjelaskan tentang alasan mengapa Epona dibesarkan sebagai laki-laki. Dan setelah mendengar itu semua, Rogu kemudian mengatakan bahwa informasi itu cukup berguna untuk digunakan mendekati Epona. Namun tidak seperti Naois, Rogu tidak tertarik untuk menjalin hubungan romantis dengan Epona. Rogu kemudian meminta bantuan Naois untuk mengawasi Epona karena dia harus mengurus sesuatu dan dia tidak akan berada di akademi untuk sementara. Namun Naois kemudian memberikan syarat untuk membiarkannya berkencan dengan Tart, yang mana hal itu kemudian langsung ditolak oleh Rogu. Rogu kemudian menyuruh Naois untuk pergi dengan paksa dan lalu bertanya ke Tart tentang di mana Claudia berada sekarang. Karena Rogu belum melihatnya sejak di asrama. Tart kemudian menjawabnya bahwa Claudia saat ini sedang berada di perpustakaan. Mendengar itu, Rogu lalu berpikir bahwa Claudia mungkin menemukan sesuatu yang menarik. Dan kemudian Rogu meminta Tart untuk membuatkan bekal piknik untuk besok. Saat ini, Rogu berniat untuk bertamasya untuk menghilangkan stres milik Claudia dan juga Tart. Dan juga hal ini akan dimanfaatkan Rogu untuk menjebak pembunuh yang mengincar Epona juga. Keesokan paginya, Rogu, Claudia, dan Tart akhirnya pergi bertamasya. Tart terlihat begitu senang, sementara Claudia tampak mengantuk. Karena akhir-akhir ini, Claudia mencoba menyempurnakan sihir baru yang diminta oleh Rogu. Yang mana sihir ini sangatlah kuat dan kompleks. Selain itu, Claudia juga telah mengembangkan sihir dengan mantra aktivasi yang pendek, yang mana akan memberikan kecepatan bagi penggunanya. Rogu berpikir bahwa pelepasan sihir yang cepat akan sangat membantu penyihir di dalam pertempuran. Karena biasanya di dalam pertempuran, penyihir berada di barisan paling belakang yang dilindungi oleh kesatria yang bertarung di garis depan. Dan hal itu terus dilakukan karena penyihir selalu membutuhkan waktu untuk aktivasi mantra sihirnya.
Dan oleh karena itu, Rogu dan Claudia kemudian mencoba untuk meneliti menggunakan mantra sihir yang dipersingkat untuk mengatasi kelemahan penyihir itu. Rogu kemudian melihat catatan sihir yang baru saja dibuat oleh Claudia, dan lalu merasa kagum dengan kejeniusan Claudia dalam seni sihir. Tart juga melihat catatan yang dipegang oleh Rogu saat ini. Dan kemudian Tart menjadi kecewa karena mantra itu adalah tipe api. Jadi Tart tidak bisa menggunakannya. Tart memiliki Wine Armor yang sangat kuat. Namun, saat durasi mantra itu habis, Tart tidak akan punya kesempatan untuk melantunkan mantranya lagi, mengingat rapalan mantra yang cukup panjang. Melihat Tart yang murung, Claudia lalu mengatakan bahwa dia akan membuatkan mantra sihir angin untuk Tart juga. Namun, dengan syarat bahwa Tart harus membuatkan kue yang enak lagi. Setelah berjalan cukup lama, Rogu, Claudia, dan Tart kemudian akhirnya mencapai daerah di pegunungan, yang mana masih belum begitu dijamah oleh orang. Tujuan mereka adalah tempat yang melewati jalur hutan di gunung ini. Jadi, oleh karena itu, Rogu, Claudia, dan Tart memakai baju tempur tua HD mereka. Setelah mencapai tempat yang dituju, Tart kemudian merasa kagum dengan sungai indah yang terbentang di dalam hutan, yang mana Rogu kemudian mengatakan bahwa jika berada di tempat ini, mereka bisa membuat kebisingan sebanyak yang mereka mau. Mereka bertiga lalu memutuskan untuk duduk dan menikmati makan siang mereka terlebih dahulu. Dan kemudian setelah makan siang, Claudia bertanya tentang apakah tidak apa-apa meninggalkan Epona tanpa pengawasan. Rogu telah memberitahu Claudia dan Tart tentang misinya sebelumnya. Jadi wajar bagi Claudia untuk menanyakan itu. Rogu kemudian mengatakan bahwa hal itu tidak masalah, mengingat betapa kuatnya Epona saat melakukan latihan tempur sebelumnya. Dan juga hal ini juga merupakan suatu cara untuk memancing pembunuh itu untuk keluar, dengan cara memberikan pembunuh itu kesempatan untuk mendekati Epona. Beberapa saat kemudian, Rogu, Claudia, dan Tart lalu memulai percobaan untuk menggunakan mantra sihir baru mereka. Claudia lalu mulai memperagakan sihir api barunya, yang mana hanya memerlukan waktu 1 detik saja hingga semburan api yang sangat panas keluar. Dan juga kekuatan ini masih bisa ditingkatkan berdasarkan dengan jumlah mana yang digunakan. Melihat ini, Rogu kemudian memuji kemampuan Claudia sambil mencoba untuk menggunakan sihir itu juga. Sementara Tart yang melihat mereka berdua menggunakan sihir itu nampak menjadi sangat iri. Dan setelah itu, Rogu kemudian menunjukkan kemampuan membunuh barunya, yang mana menggunakan liter cranberry miliknya. Dengan memanfaatkan ruang alternatifnya, Rogu kemudian memutus aliran mananya. Dan kemudian tas itu mengeluarkan puluhan senjata besar seperti tank dan meriam, dengan setiap senjata yang sudah diisi dengan peluru Falstone. Dan setelah itu, Rogu lalu menggunakan kemampuan pengendaliannya dan menembakkan senjatanya secara bersamaan, yang mana serangan itu kemudian menghancurkan sebagian sungai menjadi abu. Serangan ini sangatlah kuat dan tidak membutuhkan waktu lama untuk menggunakannya. Namun meskipun begitu, serangan ini masih memiliki kelemahan, yang mana kelemahannya adalah setelah melakukan tembakan, senjata Rogu akan terpental ke belakang. Yang mana hal itu akan menjadi kerugian jika Rogu mempunyai rekan di belakangnya. Melihat ini, Claudia dan Tart menjadi sangat terkejut dengan daya hancur dari serangan milik Rogu. Mereka berdua kemudian bertanya tentang apa yang menjadi target Rogu, sehingga Rogu menciptakan serangan ini. Rogu lalu mengatakan bahwa jika dia pada akhirnya melawan pahlawan, maka serangan seperti ini masihlah belum cukup. Meskipun begitu, Claudia kemudian mengatakan bahwa ini masihlah berlebihan. Setelah memperlihatkan serangan barunya, Rogu, Claudia, dan Tart lalu melanjutkan pelatihan mereka di sana. Dan lalu, Rogu juga merasa tidak sabar untuk melihat apakah jebakannya telah berhasil. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Kelanjutan cerita akan dibahas ke video selanjutnya. Like video ini jika kalian suka, komen untuk mengoreksi atau menambahkan informasi, jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.